Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, yes. Tangannya mana yo? Semangat dong ya, semangat ya. Semangat hari ini. Ya, sebelumnya siapkan dulu ketua kelas Abizar. Siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa aja ya? Coba. Alisa. Kenapa Alisa? Alisa. Oh ya Alisa. Udah itu ya. Udah sama kirim surat ya. Banyak meninggal. Terus siapa lagi? Najwa sakit. Terus Akan. Askia. Ya. Terus udah ya. Jeffrey juga sakit ya tadi ya. Kirim surat ya Jeffrey. Arifin. Dari kemarin semoga hari ini yang tidak berangkat semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Nah, sebelumnya hari ini Pak Ansar akan menjelaskan pelajaran baru ya, pelajaran pilihan ya, baru di kelas 6, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Biasanya disebut dengan kata KA, bukan KA. Atau nama lainnya yang sering kita dengar yaitu AI. AI. Sering dengar ya? Ya. Terus kayak gini. Biasanya ada orang yang video selfie tahu-tahu ada make upnya, padahal mukanya jelek. Udah pakai make up kayak gitu ya? Ya bukan jelek, padahal itu mah tahu-tahu setelah dijepret di foto pastinya jadi cantik, jadi tambah glowing kayak gitu. Pernah lihat kayak gitu? Mungkin kamu sering menggunakan ya? Anak cowok coba pernah kayak gitu? Pernah. Jadi glowing, jadi kayak orang-orang Korea. Ya. Oh pernah juga mungkin kayak gini pakai aplikasi HP. Setelah foto nanti bisa dirubah menjadi seperti kartun. Ya, itu dari yang namanya kecerdasan artifisial. KA, ulangi, kecerdasan artifisial. Nanti kesini ada codingnya tadi ya.
coding dan kecerdasan artifisial. Coding. Di sini nanti kita akan belajar tentang dasar-dasar dari coding. Coding itu seperti apa sih? Kecerdasan artifisial itu seperti apa sih? Sebelumnya bisa lihat video berikut ini. Lihat ya video. Halo teman-teman semuanya. Di era digital yang berkembang pesat ini, coding dan kecerdasan artifisial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Teknologi ini bukan hanya mengubah cara kita bekerja, tapi juga membuka peluang banyak luar biasa. Bayangkan, dengan belajar coding, kita bisa menciptakan aplikasi, web, atau bahkan robot kita yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Sementara kecerdasan artifisial memungkinkan komputer untuk berpikir dan membantu menyelesaikan masalah rumit dengan lebih cepat. Yang lebih menarik, anak-anak sekarang bisa mulai belajar coding sejak dini. Ini seperti belajar bahasa baru yang akan sangat berguna di masa depan. BSDN Taiwan 1 mendorong siswa untuk mengenal dunia teknologi ini lebih dekat. Nah, di sini juga ada tulisan di sini nih, kalau ini SDN Kaliwates 01. Teknologi ini lebih dekat. Saya Amsaludi mengajak kalian untuk terus belajar dan mengeksplorasi dunia teknologi yang menakjubkan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya, Pengenalan coding. Halo teman-teman hebat, pernahkah kalian membayangkan kalau kita punya robot di rumah? Tapi robot itu hanya mau bergerak kalau kita memberinya perintah yang tepat. Kalau salah perintah, robotnya bisa bingung, bahkan tidak mau bergerak sama sekali. Nah, disinilah coding berperan. Yuk kita pelajari bersama apa itu coding. Coding itu seperti menulis perintah. Perintah ini harus jelas dan urut supaya komputer atau robot tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, kalau kamu ingin robot menyapu lantai, kamu harus memberi perintah seperti ini. Maju 3 langkah, belok kanan, ambil sapu lantai. Kalau kamu bilang sapu lantai saja, robot tidak akan tahu harus mulai dari mana. Robot butuh perintah langkah demi langkah. Itulah coding. Mengapa komputer perlu instruksi? Komputer dan robot tidak bisa berpikir sendiri, teman-teman. Mereka hanya menjalankan perintah yang kita berikan. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, hasilnya pasti keliru. Contohnya begini, kamu bilang ambil buku, tapi robot tidak tahu bukunya ada di mana. Seharusnya kamu bilang maju 2 langkah, belok kiri, ambil buku di atas meja. Semakin jelas perintahnya, semakin baik hasilnya. Coding di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, waktu kita membuat mie instan, rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu, aduk rata, sajikan. Kalau langkahnya terbalik, wah bisa gagal ya. Begitu juga dengan komputer, semua
harus berurutan. Hari ini kita sudah belajar bahwa coding itu memberi perintah langkah demi langkah yang jelas dan teratur. Komputer hanya mengikuti apa yang kita perintahkan. Kalau perintahnya tepat, hasilnya juga tepat. Kalau perintahnya salah, komputernya bingung. Yuk jadi pencipta yang hebat seperti Loveless, pencipta kode komputer pertama di dunia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Nah, paham ya? Jadi coding itu tadi apa ya? Perintah. Coding itu ibaratnya perintah. Kalau di video tadi seperti penjelasan ketika membuat mie instan, ya kan? Kalau membuat mie instan, ada yang pernah membuat mie instan? Membuat mie instan sendiri loh di rumah. Ya, pertama ngapain coba? Langsung rebus mie. Apakah langsung rebus air? Enggak. Ambil air di panci, di atas kompor, kemudian nyalakan panci yang sudah ada airnya di atas kompor. Setelah itu sudah langsung direbus aja. Dicetak dulu ya, namanya apa? Dinyalain dulu kompornya. Setelah itu baru mendidih. Setelah mendidih baru masukin mie-nya. Coba kalau tadi belum dinyalain, airnya belum mendidih, dinyalain kompornya belum mendidih, kamu langsung nyemplungin mie-nya ke dalam panci. Bagaimana rasanya? Jadi mie enggak enak pasti. Rasanya enak atau tidak? Enggak enak ya. Jelas seperti itu, namanya coding. Perintah step by step, berurutan langkah demi langkah supaya nanti hasilnya bisa tepat seperti itu. Paham ya? Di sini kita akan mulai yang namanya dasar-dasar dari coding sama kecerdasan artifisial, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo jawab yuk. Komputasional diambil dari kata apa? Kayaknya diambil dari apa? Nah iya, berpikirnya dari siapa tadi? Manusia ya. Berarti seolah-olah berpikirnya itu seperti komputer. Kita libatkan kayak gitu, paham ya? Jadi komputer yang ada di sini, yang udah ada di depan kamu, kalau tidak ada petunjuk atau perintah, itu nggak bisa digunakan. Coba aja kamu nggak mindset apa? Apakah bisa jalan? Nggak bisa. Jadi harus ada masukannya dulu, ada perintahnya dulu. Mencari soal, misalkan buatlah soal tentang kipas. Nah, nanti muncul buatkan contoh soal kipas untuk belajar mandiri. Materinya tentang apa? Luas sekali. Jadi harus dicobakan step by stepnya gitu. Nanti akan muncul. Kita berpikir ke komputasional. Lanjut ya. Nah, coba bagian-bagian dari berpikir komputasional apa aja? Dibaca bareng-bareng. Dekom, posisi, pengenalan abstraksi, sama algoritma. Sekarang Pak Besar akan bagi juga ya. Namanya dekomposisi itu kelompok-kelompoknya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kamu bisa tahu urusan langkah saat membantu ibu membuat teh hangat di rumah? Bagaimana caranya? Tahu nggak?
Cara membuatnya hangat. Coba Elsa gimana? Pertama ngapain? Rebus air. Ya. Ada yang lain? Coba Hapsi. Gimana Hapsi? Rebus air dulu, terus nunggu mendidih. Tuangkan teh ke dalam panci, terus tuangkan air yang mendidih tadi. Ya, terus nunggu buket ya, nama bahasa sininya ya. Udah mencampur semuanya seperti itu. Paham ya? Jadi paham ya? Nah, kemudian apakah ada yang pernah melihat orang yang sedang berfoto tidak menggunakan make up? Setelah lihat hasilnya ada make upnya. Tadi udah contohkan tadi tentang masalah pansar ya. Nah, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menerapkan prinsip dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk menyelesaikan masalah sederhana melalui aktivitas plugget dan unplugged. Plugget itu berarti menggunakan komputer, ya, menggunakan internet, ada listriknya kayak gitu lah, ada alatnya. Tapi kalau unplugged, tulisannya gimana? Unplugged ya, unplugged ya. Nah, itu berarti tanpa komputer. Paham ya? Nah, sekarang kamu bagi kelompoknya. Yang pertama yaitu tentang dekomposisi. Sini ya. LK-nya, lembar kerjanya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, sekarang lihat dulu. Nanti masing-masing tugasnya beda ya, per kelompok beda ya. Nah, sekarang lihat penjelasannya. Dekomposisi. Coba kelompok yang pertama dibaca. Dekomposisi adalah ini, baik. Iya, kelihatan enggak? Kalau enggak coba maju seperti itu, cepat. Ya, maju cepat. Masih semangat hari ini? Ya. Dekomposisi adalah ya, silakan. Dengar enggak? Dengar enggak? Nah, tadi contohnya di sini apa? Pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun di sini kita nggak tahu mau mengadakan pesta ulang tahun, tahu-tahu langsung yuk besok kita mengadakan pesta ulang tahun tanpa dikonsep, tanpa dijabarkan terlebih dahulu, dipecah-pecah dulu. Untuk pesta ulang tahun butuh apa? Nah, butuh ulang tahun apa lagi? Foto, terus hiasan, terus tempatnya perlu nggak? Nah, tempatnya perlu. Terus apa lagi di sini? Baju sulap. Oke, bisa tempat mengundang teman undangan. Perlu nggak? Iya kan? Menyiapkan makanan perlu nggak? Perlu. Menghias ruangan tadi udah. Paham ya? Jadi itu namanya dekomposisi. Satu kesatuan dipecah-pecah dulu. Tadi acaranya apa? Pesta ulang tahun. Dipecah-pecah dulu supaya hasilnya
maksimal. Tahu-tahu, yuk besok ulang tahun ke rumahku. Ternyata yang ulang tahun, Pak Amsal nih, contoh nih, Pak Amsal mau ulang tahun anaknya. Pak Amsal, besok anak-anak kelas 6 nanti ke rumahnya Pak Amsal akan diadakan ulang tahun anaknya Pak Amsal. Pak Amsal nggak menyiapkan apa-apa, jadi nggak acaranya, nggak bakalan jadi. Jadi jauh sebelumnya kita harus berpikir dulu, oh iya, saya mau mengadakan pesta ulang tahun, berarti saya harus menyiapkan tempat, hiasan, undangan, makanan, terus apa lagi? Undangan juga sama menghias ruangannya. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gak ada ya. Itu namanya satu kesatuan dipecah menjadi lebih kecil lagi. Contoh lain di sini. Saat ingin berbelanja ke pasar pagi Tegal. Kalau kamu mau ke pasar pagi, bagaimana? Yang pertama, ngapain di sini? Menyiapkan daftar belanja. Paham ya? Pak In paham? Pertama, tahu ke pasar pagi aja. Yuk, tunggu ya yuk. Beli ini. Enggak bisa kayak gitu kan? Karena mau ke pasar pasti udah planning dulu, paling enggak tercatat di otak kalian. Oh iya, saya mau beli sayuran, saya mau beli baju, saya mau beli ban sepeda karena ban sepedanya udah bocor, harus diganti. Apalagi? Terus apa lagi? Setelah itu menyiapkan berangkat ke pasar, bener nggak? Ya mau belinya aja di mana tadi, Siti? Di mana belinya? Di pasar apa? Pasar Tegal. Apa pasar Tegal? Pasar pagi ya. Pasar pagi Tegal kesana nih, sudah nih. Apakah kita di sini aja? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi harus ke sana. Setelah itu membeli apa ini? Sayur dan buah, karena tadi udah dirancang udah sampai ke sana, beli sayur dan buah, membayar di penjual. Bayar enggak ke penjual? Otomatis bayar, masa nggak bayar? Ya gratis. Utang. Aduh, utang gimana ini? Jangan ya, lanjut. Setelah beli, membayar sama penjual, bagaimana? Selanjutnya pulang. Bang ya, tapi harus dipikirkan juga. Oh ya, saya berangkat ke Tegal itu menggunakan apa ya? Apakah jalan kaki? Dari sini sampai Tegal kurang lebih 10 km. Mau jalan kaki? Enggak mungkin. Jadi harus masukin ke dalam otak dulu nih, rancangannya seperti apa. Itu namanya dekomposisi. Selanjutnya, pengenalan pola. Nanti di sini siap-siap ya tugasnya ya, kelas 1 ya. Nah, sekarang di sini. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan menemukan kesamaan atau pola yang berulang dalam suatu masalah sehingga solusi bisa digunakan seorang kali. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, semuanya. Sudah. Sekarang lihat ke sini. Atau ke sini. Nah, ini namanya pengenalan pola. Sekarang kita ada prinsip. Apakah ini polanya sudah tepat? Polanya sudah tepat belum? Urutannya harusnya gimana?
Kalau kuning di sini berarti gimana? Kuning, biru, merah. Berarti harusnya apa dulu? Biru. Ada 3 warna nih, ada 3 warna. Kuning, biru, merah. Berarti di sini apa harusnya? Atau dibalik kayak gini. Kuning, biru, merah. Berarti harusnya apa? Harusnya apa dulu? Ya, betul. Harusnya kuning dulu tukeran. Berarti hasilnya di sini. Nah, berarti kalau ada lagi di sini berarti warna apa? Merah ya. Berarti harus warna warna merah. Tamsal warna merah. Setelah tamsal warna merah, warna apa lagi? Kuning lagi ya. Selanjutnya biru. Selanjutnya lagi ya. Sekarang kalau ini segitiga, lingkaran segitiga, berarti di sini apa? Ini apa? Paham seperti itu? Paham ya? Kalau di sini lagi memegang menjadi angka 2. Ini 2, ini 4, ini berapa? 2. Habis 2, 4, 6, 8, 10. Polanya berarti nambahnya 2. Itu namanya pengenalan pola atau pattern recognition. Paham ya? Paham ya? Paham ya pola ya? Nah, silakan. Ya, bawa aja bawa. Kita coba dibuka itunya DORG. Klik ya di Google. Di Google buka Google-nya. Studio.cob. Tadi ini studio.cob. Kalau ada muncul orangnya di pos. Udah? Udah bisa ya? Paham ya? Nah, sekarang klik oke. Klik oke. Udah? Nah, di sini ini kan ambiguous, ya. Nah, ini kalau siram, kan itu jalan ya. Kamu itu bahasanya jalankan atau orang? Jalankan. Nah, kamu bahasanya jalankan boleh kan? Orang masalah. Ambiguous kan? Nah, kita masukkan itu bloknya, masukin ke dalam bawahnya komponen. Ini kan lurusan enggak? Ini kan kalau jalankan hanya baru satu.
baru sekali. Belum sampai ya? Belum ya? Nah, kita masukin ke sini lagi, satu lagi. Masukin ke sini. Nah, kita keset dulu, udah. Nah, maju ya berarti ya. Kita jalankan kan. Nah, ini digeser bloknya, bloknya digeser, diklik, ditahan, digeser, diklik, blok ini loh. Nah ini diklik, digeser. Paham? Paham ya? Ya. Diklik terus digeser. Ya. Nah sekarang jalankan. Ya, digeser dulu ya. Ada yang udah bisa? Nah, ya. Sekali jalankan. Bangsa. Ulangi ya. Bangsa lihat dulu. Lihat bangsa. Jalankan dulu. Nah, di sini ada kata continue atau kamu ada kata lanjutkan. Nah, klik berarti laku selanjutnya. Nah, ubah enggak? Di sini ada kata 2 atau 4 blok. Ya, ini kan udah sini kan? Ya. Ini babinya ya, ini amplitudenya ya. Ini babi nakal katanya gitu. Nah, ini klik lagi. Silakan. Itu lagi ya. Nah. Kurang satu lagi, Pak. Tambahin. Nah, di sini lihat di sini kamu bisa lihat sound kode. Nanti Pak. Belum, Pak. Nah, sound kodenya bisa dilihat. Ya, tampilkan kode. Udah. Apa kodenya? Mau Forward kan? Nah, itu karena maju ke depan terus, ya enggak? Sekarang lanjut continue selanjutnya, lanjutkan. Nah, sekarang pasti ada belok-beloknya. Nah, ya. Ayo, sekarang bisa enggak? Ada yang bisa enggak? Ayo, silakan lanjutkan. Udah yang bisa. Udah, baru 3 ya. Ini lanjutkan. Lanjutkan yuk sekarang. Nah. Ya, lanjutkan. Yuk, ayo Atika coba ini Atika. Sekarang dia Tamsan nih. Nih dia Tamsan. Ini apa bagian teman Is? Maju ke depan ya. Dia duduk. Halo. Ya bagus. Halo. Masih semangat? Masih. Ayo. Tepuk semangat.
sambil bermain ya. Ya, lanjutin. Lihat konsep dulu lihat. Mau forward berarti kan maju ke depan. Maju ke depannya berapa kali ini? Jadi panser ini otomatis majuin lagi satu kali lagi ya kan. Setelah itu belok apa? Belok kanan ya. Nah, sekarang tulis. Nah, apakah udah belok kanan toh? Perlu maju nggak? Nah, perlu maju. Jadi caranya maju, belok kanan. Ini satu lagi. Petunjuknya perintahnya kurang. Jadi otomatis ya Pak. Jadi otomatis harus perintahnya satu kali lagi. Pak, jadi maju. Tambahin ya. Tambahin. Maju forward sampai bloknya habis. Di sini ada 5/5 blok. Berarti ini udah habis, udah selesai. Run. Ini namanya juga masuknya ke pengenalan pola. Pengenalan pola ya. Juga sama nih dengerin. Baik, fokus lagi ke sini dulu semuanya. Tepuk 1 kali. Ulangi dulu. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali. Ya, ingat ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang fokus dulu. Pola itu juga bisa berlaku di lampu lalu lintas. Nanti bergantian, sini berganti. Bang ya, situ ya. Lanjut. Sebelumnya kita lanjut ke namanya abstraksi. Abstraksi. Ya, jawab nanti dikerjain loh tugas RK-nya. Paham ya? RK-nya dikerjain ya. Dikerjain. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Udah, mainannya udah dulu. Lanjut ke abstraksi kelompok 3 nih. Kan tadi di komposisi, pengenalan pola, abstraksi kelompok 3. Lihat abstraksi dibaca di sini. Abstraksi adalah nyari informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang tidak penting. Ayo Naila, perhatikan. Tapi yang tidak relevan nggak usah dimasukkan. Paham ya? Cari yang penting aja. Contoh nih. Kalau kucing tadinya berapa? 4 ya. Jelas ya. Kita lanjutin lagi ke permainan lagi, nanti masuk ke permainan lagi. Menggambar rumah itu cukup jalan utama, rumah dan tempat penting. Yang sering kita lihat di undangan Dena, paham ya? Dena mungkin detail, pasti yang ditulis yang penting saja. Sama kalian, ketika kalian barangkali mau sunat atau membaca. Selanjutnya, kamu buka lagi blog klik. Tulis di Google atau di Google ya, buka Google lagi. Yang tanda plus. Klik tulisin Blockly, BLOCKLY. Blockly. Nah, udah. Nah, tulisannya BLOCKLY. Sudah. Blockly yang di atas klik. Klik lagi. Sudah? Sudah semua? Udah lagi nih? Sudah? Nah, sekarang klik yang puzzle. Puzzle ya tulisannya. Puzzle, tulisannya puzzle. Puzzle. Klik ya. Nah, lihat. Udah muncul lagi nih? Sekarang klik OK. Nah, ini boleh digeser dulu. Yang mana hijau geser ke atas, ini geser ke bawah. Ini geser ke atas lagi, boleh kayak gini. Punya kamu pakainya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Silakan. Bahasa pemrograman sebenarnya pakainya bahasa Inggris. Tapi belajar. Bisa juga diubah bahasa Indonesia. Ini ada kata Inggris. Pada sana cari bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, sudah. Nah, masukin. Ini gambar apa? Coba cari tulisannya di mana? Tadi ya. Coba. Terus ikut. Ya, sampai masuk ya. Ya, kakinya pilih, nanti kunci kakinya 6. Klik tanda panah ya. Kakinya 4. Tapi kakinya 3.
Apakah ada kakinya? Coba kakinya. Sekarang masukin ciri-cirinya juga, ini masukin. Yang mempunyai bir tadi siapa? Yang mempunyai kumis siapa? Yang mempunyai kumis siapa? Ayo. Oh, yang mempunyai kumis apa? Yang mempunyai paru, nanti nggak kucing. Perhatikan yang mempunyai kepurut siapa? Masukin lagi. Lanjutin yang mempunyai bulu. Yang mempunyai bulu lagi. Yang mempunyai jenah. Yang mempunyai madu siapa? Saya Pak. Dia beli di toko. Nah, kita tahu, nah itu namanya dipilih di abstraksi bagian yang penting aja yang masuk ke situ. Enggak semuanya. Oh, bebek yang kena laser ditulis nama laser. Enggak, sifatnya masih umum. Sudah? Kalau udah, boleh periksa jawaban. Periksa jawaban. Kakinya itu ya, cek ya. Oke, periksa jawaban. Nah, kalau oke, berarti itu berat. Kakinya kan belum, kalau berdiri ya salah, bisa. Paham ya, bisa ya? Oh yeah. Sudah? Sudah belum? Gak usah, nanti dulu. Ini paham ya? Ini namanya tradisi. Lanjutkan boleh sih labirin sih. Labirin sama kayak tadi. Sama. Nah. Oke. Nah. Udah ya. Nah, ini sama. Ini ada kata apa? Bergerak maju ya. Atau jalan dan program lari. Ini jalan. Ini bergerak maju. Tadi masa coba. Saya belum, Pak. Ini kelebihan. Kalau kelebihan berarti kayak gini nabrak. Nah, karena ini kamu berapa ini? Ya, kembalikan lagi. Coba ya. Jalan coba. Nah, oke. Level selanjutnya. Nah, apa dulu tadi? Bergerak maju, kemudian belok kiri. Setelah belok kiri apa? Belok kanan. Bisa. Berarti harus bergerak. Setelah bergerak maju, maju lagi. Belok kanan ya. Belok kanan. Terus bergerak. Sudah. Coba ya.
Jadi itu kesatuan utuh. Ada kesatuan utuh yang maju. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Nah, lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya. Abstraksi udah. Selanjutnya algoritma. Tadi algoritma adalah urutan. Baca semuanya yuk. Sistematis untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas. Seperti proses memasak, jika langkahnya terbalik, hasilnya bisa gagal. Contoh di Tegal, membuat teksturnya tegal. 1. Panaskan air. 2. Masukkan tepung cukup dalam mangkok. 3. Tuangkan air panas. 4. Tambahkan gula batu. 5. Aduk dan sajikan. Ini algoritma. Nama kayak tadi dari awal. Paham ya? Tuh, hai, nanti dulu mainannya nanti dulu. Yang penting kamu paham dulu nih. Paham nggak? Ada pertanyaan enggak? Tentang dekomposisi. Dekomposisi apa ya tadi ya? Dekomposisi apa dekomposisi? Tadi apa? Apa ayo? Kok lupa? Ayo, dekomposisi apa ayo? Ayo, lupa. Sekarang pengenalan pola. Apa ya tadi ya? Tadi langsung contoh ya, praktek ya. Terus abstraksi, apa contohnya tadi abstraksi? Sarian berbeda, yang benar, yang penting. Kalau algoritma itu apa tadi? Langkah apa? Langkah. Ya, tadi apa ya? Yang pertama ya, dekomposisi ya. Dekomposisi apa ya? Kelompok 1. Dekomposisi. Menjadi bagian yang lebih kecil. Iya. Contohnya tadi pesta ulang tahun dan sebagainya. Nah, sekarang tugasnya dikerjain masing-masing kelompok. Nah, laptopnya di itu dulu, desa dulu. Nah, kesimpulan, perhatikan nih. Perhatikan semuanya. Laptopnya ada di sini dulu, ada di sini dulu. Biar kamu fokus. Sini dulu. Oke. Nah, oke ya, udah ya. Nah, sekarang kerjakan polanya. Tulis ya, tapi kamu ngapain? Di sini tulisnya baca. Ya, ini masa mau belok kanan? Maju satu kali lagi kan, maju satu kali lagi, belok kanan terus maju. Ya, nanti ditulis polanya di sini. Paham? Paham? Yuk, tulis yuk, habis sih. Ya, pulpennya ayo keluarin. Yuk, ini kamu buat apa ya? Ya, silakan. Yuk, kamu, yuk, nanti seperti bebek atau apa? Iya, kayak gitu kan? Ya, di sini berarti apa? Ambil di sini. Hal yang penting saja. Paham ya? Paham nggak? Paham ya?
Ini algoritma. Algoritma ya. Kamu disuruh ngapain? Bu, kan? Berarti disiapin. Ya, please itu. Please ya. Ayo bang. Ya. Apa lagi? Menang. Udah, Pak. Itu posisi. Habis tiga. Apa yang ini? Oh, ini udah, Pak. Udah, Pak. Sudah, coba lihat. Lurus tapi maju ke depan. Maju ke depan ya, jangan lurus ya. Maju ke depan. Kayak nanti bisa disampaikan. Ya, maju ke depan. Ya, maju ke depan. Presentasi. Boleh. Boleh lebih dari udah. Coba lihat. Sudah? Sudah? Sudah. Sekarang maju kelompok satu. Maju. Yuk, maju ke sini. Depan. Ya, temanya sama ini. Ya. Ya, perhatikan semuanya, dengarkan semuanya. Ya. Hut RI ke 80 tahun 2025. Ya. Ini dekomposisi ya, memecahkan masalah yang tadinya besar supaya lebih kecil. Ingat, yuk apa aja? Ya. Apa? Karena ini mau autek menyiapkan lomba, benar enggak? Nah, lanjut. Pendaftaran lomba benar enggak? Apa lagi? Kelengkapan lomba. Karena mau lomba berarti harus disiapkan kelengkapannya. Karena ini panitianya. Iya enggak? Dari kendi, plastik, pentungan, tali rapia, terus cepon dan sebagainya. Paham ya? Nah, lanjut. Oh iya, hadiah. Benar enggak? Hadiah benar? Ya, benar karena lomba otomatis namanya anak-anak mengharapkan yang namanya hadiah. Sip, lanjut. Ya, pawai dulu berarti sebelumnya nanti ini harus dirancang biar sempurna. Paham ya? Sudah, silakan. Lanjut sekarang sekolah. Ya.
Saya mau mempresentasikan hasil sekolah dari saya. Ya, yang lain dia, maju ke depan. Ya, maju ke depan sekali lagi. Setelah itu belok kanan. Ya, terus. Ya, terus. Ayo, itu salah tadi. Kiri, kanan masa kiri. Kanan. Ini kan. Oh ini. Kesana lagi kan. Kesana lagi kan. Berarti kanan. Nah, sini tuh. Ya enggak itu. Kurang tepat. Ya, perhatikan. Ya, kelompoknya masih kurang tepat nih. Ulangi. Maju ke depan. Ya. Setelah itu maju ke depan dulu. Maju ke depan sekali lagi. Kan ini 2 langkah. Ya enggak? Masa maju baru 1 langkah belok kanan. Nyasar udah sampai tabrak tembok, nggak mungkin perintahnya jalan. Setelah itu belok kanan, maju ke depan, belok kanan, maju ke depan sekali, belok kiri, maju ke depan, belok kiri lagi, maju ke depan, sampailah finishnya. Paham ya? Coba refleksinya. Mengapa mengenali pola membantu kita lebih cepat menyelesaikan masalah? Karena untuk memiliki kesamaan akan dalam data atau informasi sehingga menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien. Sudah, silakan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk semangat. Belum semangat semuanya. Yang lebih keras lagi, yang lebih meriah lagi. Tepuk semangat. Nah, lanjut kelompok 3, maju ke depan. Yuk, baca yang keras lebih. Soalnya di sini Abi mau membacakan sebuah soal dulu. Apa judulnya? Kamu yang tahu. Yang lain dengerin. Bisa menghasilkan susu yang sehat dan diberi oleh petani lokal. Ada juga ayam kampung yang mempunyai buah biasanya dijual di pekarangan, menghasilkan telur dan daging. Selain itu, ada berbagai jenis burung hias yang dijual di pasar burung. Ya, nah berarti abstraksinya, poin pentingnya berarti apa tadi? Kambing, ayam. Oh, bebek. Ya, gimana ini? Ini masih sudah, nggak usah. Nih, abstraksi itu mengambil hal-hal yang penting saja. Tadi kan gini, kambing etawa mempunyai 4 kaki. Berarti poinnya ke situ ya. Kambing etawa terus apa? Berarti kambing etawa terus apa ini? Iya, berarti kambing etawa kakinya apa? Lanjut. Makanya jelas rumput nggak usah, ya kan? Apa ini?
Tani ayam apa sih? Udah paham? Lanjutin. Ya, sekarang bahasa yang keras. Ini ternyata tugasnya membuat pertanyaan terakhir sini buat kelompok 4. Apa yang akan terjadi jika urutan algoritmanya salah? Membuat masakan tidak masakan apa? Karena tidak enak ya. Ya, terus apa lagi? Apakah akan jadi repotin? Dulu ya. Selanjutnya, bagaimana? algoritma ini membantu orang lain membuat repotin dengan benar untuk memastikan sehingga hasil yang didapatkan dengan Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi Bang ya, hari ini ya. Materinya ada 4, langsung sekaligus, bangsa ulang-ulang juga. Yang pertama, apa ya tadi ya? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, apa ya? Abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, itu ya. Paham ya? Jelas enggak? Baca lagi. Kesimpulan, ulangi. Bareng-bareng yang keras. dekomposisi mengerjakan masalah pengenalan pola, menemukan kesamaan, abstraksi memilih informasi penting, algoritma menyusun langkah-langkah. Paham ya? Jadi di dalam komputer itu kita berpikir komputasional berarti seperti itu. Sebenarnya kita sudah sering melakukannya, hanya saja tidak terekam dengan baik. Kita dengan yang namanya komputer sebenarnya kita lebih pintar dari komputer kayak gitu, karena otomatis sudah terekam kayak gitu ke diri kita. Kalau komputer tanpa adanya masukan dari manusia itu nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Robot tanpa ada masukan perintah, maju ke depan, ambil buku, nggak ada buku di depannya. Nggak bisa. Paham ya? Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Jadi udah paham semua ya. Nanti perbaikannya dikumpulin lagi. Yang masih salah ditulis lagi, nanti dikumpulin lagi. Kurang lebihnya dari Pak Amsar sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi